Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik sosialisme atau Marxisme. Pembahasan yang pertama yaitu interpretasi analisis Marxis. Berikut ini kita akan membahas 3 aliran interpretasi analisis Marxis sehubung dengan kaitan antara politik dan ekonomi, yaitu yang pertama pendekatan instrumentalis. Dikaitkan dengan politik, Marxisme mewariskan tradisi instrumentalis yang melahirkan institusi-institusi sebagai instrumen-instrumen dari kekuasaan kelas, dan tradisi yang melihat bahwa pada situasi-situasi tertentu negara dapat terbebas dari perjuangan kelas. Instrumentalisme adalah salah satu contoh model ekonomisme yang memperlakukan lembaga-lembaga politik dan ide-ide serta perubahan dalam keduanya sebagai variabel dependen moda produksi. Tradisi instrumentalisme dengan amat jelas mampu memperlihatkan siapa yang ditekan dan siapa yang menekan, dan bagaimana pendekatan ini bisa dihindari. Dalam tradisi instrumentalis, secara analitis biasanya telah ditelaah adalah kaitan antara sosial dan politik, serta siapa yang menjadi kelas penguasa, yang dalam hal ini adalah mereka yang memiliki modal produksi, pertukaran, dan distribusi. Yang kedua, pendekatan strukturalisme. Kaum strukturalis melihat kemungkinan negara bertindak bebas dari pengaruh kelas penguasa, sebagaimana dikutip Steinlein dari John Esoll dalam jargon, strukturalisme negara melambangkan persatuan formasi sosial walau persatuan itu tidak nyata sifatnya. Bagi kaum strukturalis, otonomi penting karena kelas penguasa cenderung terbagi secara internal dan sering tidak mampu mengenali dan menjamin kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pengembangan kapitalisme, karena memilih otonomi negara bisa berperan membantu perjuangan kelompok borjuis. Dikaitkan dengan fungsi negara sebagai intel kaum borjuis, sebagaimana dijelaskan di atas, negara harus menjalankan 3 hal, yaitu yang pertama, mendukung reformasi sosial yang sesuai dengan kepentingan jangka panjang borjuis, yang kedua, memecah persatuan politik kelas pekerja, dan yang ketiga, memproyeksikan penjelasan rasional akan perlunya kapitalisme demi kepentingan seluruh masyarakat dan negara. Pendekatan strukturalis adalah sebuah usaha yang serius untuk menghadapi kelemahan instrumentalisme, dan dengan demikian juga untuk melindungi kredibilitas intelektual Marxisme secara keseluruhan. Namun pendekatan strukturalis menghadapi masalah konseptual dan empirik. Banyak pengkritiknya menunjukkan bahwa kesadaran, tujuan, dan tindakan tidak memiliki signifikansi penjelas dalam teori strukturalis. Selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan Hegelian Marxis. Baik instrumentalis maupun strukturalis tidak begitu memperhatikan peran dari ide-ide dan budaya secara umum. Untuk menutup kelemahan tersebut, pendekatan Hegelian Marxis dikembangkan oleh Antonio Gramsci, menekankan perlunya hegemoni budaya dalam memelihara kekuasaan kelas. Selain itu, aliran kelas banyak memperhatikan masalah fundamen legitimasi yang biasanya dihindarkan atau diabaikan oleh aliran-aliran Marxis lainnya. Dalam pendekatan Hegelian Marxis, kesadaran dari ideologi sangat penting untuk memahami baik konsolidasi maupun kehancuran negara kapitalis. Kepentingan kelas penguasa dilayani, akan tetapi sebagian dilakukan untuk membujuk kaum proletar bahwa konflik kelas tidak signifikan atau bisa dipecahkan dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih umum yang dipresentasikan oleh nilai-nilai dan tradisi-tradisi dari suatu budaya umum. Proses instifikasi dapat dilacak sebagian dalam retorika para politisi, dan yang lebih penting lagi dalam institusi seperti media pendidikan, keluarga, seni, dan sebagainya. Walau teori Hegelian Marxis menjanjikan pembahasan yang lebih luas dan tidak ekonomis tentang asumsi-asumsi dan metode-metode Marxis daripada aliran instrumentalis dan strukturalis, aliran Hegelian Marxis cenderung
bermain pada level umum dan abstrak, merujuk secara umum pada masyarakat kapitalis dibanding mengeksplorasi proses-proses aktual dalam masyarakat kapitalis tertentu. Begitu juga, walau pendekatan ini lebih cocok digunakan dalam membahas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di negara dunia ketiga, dalam kenyataan lebih banyak diimplikasikan dalam masyarakat kapitalis yang sudah maju. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu catatan tentang ekonomi politik Marxisme. Dari ketiga kelompok sosialisme yang sudah dibicarakan di atas, tidak ada yang berfungsi dengan baik dalam dunia nyata. Mulai dari sosialisme komunitas bersama yang didirikan oleh Owen, maupun sosialisme komunisme yang dikembangkan Lenin di Rusia, serta negara-negara sosialis lain di Eropa Timur dan Tengah. Para pemimpin sosialisme mempunyai mimpi yang sangat indah untuk membawa masyarakat pada sistem kemasyarakatan yang lebih mulia. Akan tetapi, kelompok aliran utama menyatakan bahwa para pemimpin sosialis tersebut keliru tentang huluk manusia. Jelasnya, para pemimpi idealis ini keliru berpikir bahwa mereka akan dapat mengubah huluk manusia dan merealisasi mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan, yang dijumpai justru kesengsaraan dan penderitaan. Mungkin di satu sisi mereka berhasil mengurangi ketimpangan dan mempromosikan pemerataan, tetapi bukan pemerataan kekayaan, melainkan pemerataan kemiskinan. Menurut Jingan, teori Marx agak kaku dalam memahami bekerjanya kapitalisme. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa teori-teori Marx yang banyak mengecam kapitalisme tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang jelas, menurut Jingan, kecaman dari Marx dan kawan-kawan telah membuat pengambil kebijakan negara-negara kapitalis melakukan berbagai perubahan, terutama perbaikan terhadap gaji buruh yang dikipas Marx untuk melancarkan revolusi karena mereka dibayar rendah sekali dalam sistem kapitalis. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.